Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di dalam pembahasannya kita akan langsung saja menyelesaikan soal latihan 4.1. Nah, di dalam soalnya itu terdapat pengujian larutan dengan alat uji elektrolit yang didapat hasil sebagai berikut. Uji coba yang pertama atau larutan A, itu lampunya menyala, sekitar elektrodanya itu banyak gelembung gas. Di larutan B, lampunya tidak menyala, sedikit gelembung gas. C, tidak menyala, tidak ada gelembung gas. D, tidak menyala, sedikit gelembung gas. E, menyala dan banyak gelembung gas. Dari data di atas, tunjukkan manakah yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nanti di dalam larutan elektrolit itu terdapat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit adalah sebuah zat yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga dapat menghantarkan listrik. Jadi di sini langsung aja dapat menghantarkan listrik. Nah, terus yang kedua itu larutan non-elektrolit, berarti kebalikannya. Kalau non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, terus di dalam larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua, elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Yang pertama yang A dulu, elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu adalah elektron yang dapat terionisasi sempurna atau hampir sempurna dan umumnya menghasilkan listrik yang lebih kuat. Larutan yang dapat menghasilkan listrik yang lebih kuat. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit lemah adalah elektrolit yang hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutannya dan menghasilkan larutan dengan hantar listrik yang buruk. Jadi kalau yang kuat itu hantar listriknya baik, penghantar listrik yang baik. Kalau dia yang lemah, ini adalah penghantar listrik yang buruk. Hantar listrik yang buruk. Adapun ciri-cirinya dari elektrolit kuat, ciri-cirinya senyawa ion, senyawa kovalen polar, larutan asam dan basa kuat, larutan garam, terionisasi sempurna, daya hantar listrik yang baik. Jadi kalau lampunya nyala terang dan banyak gelembungnya itu adalah elektrolit kuat. Berarti kalau dari pembahasan ini yang termasuk ke dalam elektrolit kuat yaitu adalah poin A, karena berdasarkan tadi definisinya sebuah penghantar yang baik. Poin A ini adalah elektrolit kuat. Terusnya yang E ini adalah
penghantar listrik yang kuat atau elektrolit kuat. Itu terdiri karena lampunya menyala, terus ada banyak gelembung gasnya. Nah, ini termasuknya elektrolit kuat. Sedangkan yang E juga sama, lampunya menyala, banyak gelembung gasnya. Kita singkat dengan E kuat. Maksudnya adalah elektrolit kuat. Yang ini juga sama, E kuat. Nah, bagaimana dengan yang tidak menyala lampunya, terus ada sedikit gelembungnya? Kalau misalkan lampunya tidak menyala, gelembungnya sedikit, itu udah jelas kebalikan dari elektrolit kuat, yaitu elektrolit lemah. Ini kita pakai simbolnya B aja ya. Kita tulis lagi E titik lemah. Sama ini juga E titik lemah. Kok bisa sih dikatakan elektrolit lemah? Karena lampunya ini tidak menyala. Terus gelembungnya sedikit. Nah, yang D juga sama, lampunya tidak menyala, terus gelembungnya sedikit. Ini termasuk elektrolit lemah. Terus bagaimana dengan yang C? Dengan yang C yang tidak termasuk dengan elektrolit kuat atau elektrolit lemah, ya berarti dia masuknya ke dalam non-elektrolit. Nah, kenapa yang C ini non-elektrolit? Karena lampunya tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gasnya. Itu untuk pembahasan soal yang pertama. Sampai sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Terus selanjutnya adalah soal nomor 2. Oh ini, soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu tuliskan reaksi peruraian dari larutan K2SO4, HNO3, Fe2, SO4 3, dan juga BaNO3. Nah, untuk peruraian pertama dari K2SO4, yaitu kita bisa urai dengan 2-nya pindah ke depan, K-nya jadi unsur positif, ditambah SO4, ininya ion negatif. Terus yang kedua, HNO3, kita urai, H-nya positif, ditambah NO3 dengan ion negatif. Selanjutnya, untuk Fe2SO4, 2-nya pindah ke depan, ini jadi Fe positif, ditambah 3 SO4 dengan ion 2 negatif. Nah, selanjutnya Ba, ini jadinya Ba2 positif, ditambah NO3, tapi jangan lupa dikasih 2 dulu di depan, 2 NO3 dengan ion negatif. Nah, keempat ini adalah penjabaran dari
reaksi peruraian yang diminta oleh soal nomor 2. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Kalau misalkan kalian punya jawaban lain dengan cara yang lebih simpel, chat aja di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.